Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bu Weda Aruminarni. Untuk hari ini kita akan belajar kembali menentukan kalimat utama, ide pokok, dan kalimat penjelas untuk materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Namun sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu dengan berdoa. Dimulai. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan kalimat utama? Anak-anak, mari kita ingat kembali materi beberapa waktu yang lalu. Paragraf adalah satuan gagasan padu yang terdiri atas satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat pokok atau kalimat utama merupakan kalimat pokok yang secara kasar telah menyiratkan isi paragraf. Kalimat utama dalam sebuah paragraf biasanya terdapat di awal atau di akhir paragraf. Kalimat utama biasanya bersifat umum, kemudian dijelaskan oleh kalimat penjelas. Dilihat dari letak kalimat utama, beberapa waktu yang lalu kita sampaikan bahwa kalimat utama bisa kita singkat letaknya dengan menyingkat letak A, B, C. A artinya awal, B belakang, C campuran. Yuk, satu persatu kita ingat kembali. A, paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. B, paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir atau belakang. Biasanya pada kalimat terakhir terdapat kata yang menunjuk kesimpulan. Masih ingatkah kalian kata apa saja itu? Ya, betul. Apa? Betul. 1. Oleh karena itu. 2. Dengan demikian. 3. Jadi. 4. Itulah. 5. Hal itu. 6. Memang. Sedangkan yang C adalah paragraf campuran, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir. Ingat, untuk jenjang SD biasanya kita hanya membahas letak kalimat utama itu terletak di awal atau di akhir. Selanjutnya, Ibu akan berikan contoh soal. Perhatikan baik-baik soal berikut ini. Soal yang pertama. Kita dapat mencegah tanah longsor dengan berbagai cara. Kita bisa membuat sengketan untuk tanah yang miring. Kita juga bisa menanam pohon di daerah pegunungan. Selain itu, kita bisa memperkuat talut di daerah landai. Kalimat utama teks tersebut adalah, sebelum kita menjawab, kita analisis dulu. Bagaimana cara menemukan kalimat utama? Yang pertama, kita lihat kalimat kedua. Di dalam kalimat kedua ada tidak kata yang mengulang kata yang ada di dalam kalimat pertama. Kita lihat kalimat yang kedua. Kita bisa membuat sengketan untuk tanah yang miring. Ternyata dalam kalimat kedua ini ada kata yang diulang dari kalimat yang pertama, yaitu kata kita dan kata tanah. Demikian juga dengan kalimat ketiga. Terdapat juga kata yang diulang, yaitu kata kita. Kita menunjuk kata ganti orang.
Selanjutnya kita lihat kalimat yang terakhir. Selain itu, kita bisa memperkuat talut di daerah landai. Di situ ada kata selain itu. Tapi kita perhatikan bahwa kata selain itu bukan merupakan simpulan. Sehingga dapat kita jawab bahwa kalimat utamanya terletak di awal, yaitu kita dapat mencegah tanah longsor dengan berbagai cara. Jelas ya anak-anak bahwa kalimat utamanya ada di awal. Sehingga soal yang pertama ini juga disebut dengan paragraf deduktif. Lanjut pada soal yang kedua. Warna ungu bunga lavender membuat ruangan terasa sejuk. Aroma bunga menimbulkan ketenangan hati sehingga dapat mengurangi gejala stres ringan. Aroma lavender juga berfungsi sebagai pengusir nyamuk. Itulah beberapa manfaat bunga lavender. Kalimat utama paragraf tersebut adalah, sebelum kita jawab, kita analisis satu demi satu dulu cara menemukan kalimat utama. Yang pertama kita lihat dulu kalimat yang kedua. Adakah pada kalimat kedua ini kata yang mengulang kata yang ada di dalam kalimat pertama? Aroma bunga menimbulkan ketenangan hati sehingga dapat mengurangi gejala stres ringan. Di situ ada kata bunga diulang pada kalimat yang pertama. Tapi kita lihat lagi di kalimat terakhir. Itulah beberapa manfaat bunga lavender. Dari kalimat yang terakhir ini ada kata itulah. Berarti di sini menunjuk kepada simpulan. Sehingga kita dapat memastikan bahwa kalimat utama paragraf ini ada pada kalimat yang terakhir. Yaitu kalimat itulah beberapa manfaat bunga lavender. Begitu ya anak-anak. Jadi jelas bahwa paragraf nomor 2 ini merupakan paragraf induktif. Karena kalimat utamanya terletak di akhir, yaitu pada kalimat yang keempat. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar menentukan ide pokok. Masih ingatkah kalian apa itu ide pokok? Anak-anak, yuk kita ingat kembali materi beberapa waktu yang lalu. Ide pokok, topik, dan tema adalah materi yang hampir mirip, yang kadang-kadang kalian tidak bisa membedakan masing-masing. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan satu persatu apa bedanya. Ide pokok atau pokok pikiran atau gagasan utama atau pikiran utama itu biasanya terdapat pada kalimat utama. Sedangkan topik adalah pokok pembicaraan. Kalau tema adalah hal yang memayungi atau melingkupi pembicaraan. Jadi jelas ya bedanya antara ide pokok, topik, dan tema. Anak-anak, untuk pembelajaran saat ini kita akan fokus pada menemukan ide pokok. Sehingga saat ini saya hanya akan memberikan contoh tentang ide pokok. Perhatikan paragraf berikut. Hujan juga merupakan tempat tinggal penduduk asli. Umumnya mereka tinggal secara turun-temurun. Mereka mendapatkan makanan, pakaian, dan obat-obatan serta rumah dari bahan-bahan
yang ada di hutan. Ide pokok paragraf tersebut adalah, sebelum kita menemukan ide pokok, kita temukan dulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya adalah hutan, hujan juga merupakan tempat tinggal penduduk asli. Sehingga dapat kita temukan ide pokoknya adalah hutan, hujan untuk tempat tinggal penduduk. Jadi, diingat ya anak-anak, untuk bisa menemukan ide pokok, kita temukan dulu kalimat utamanya. Ide pokok adalah inti dari kalimat utama. Selanjutnya perhatikan contoh soal berikut. Belajar merupakan tugas utama seorang pelajar. Belajar tidak hanya dengan membaca saja, namun berasal dari pengalaman diri sendiri dan orang lain bisa menjadi bahan belajar. Dari internet juga bisa menjadi bahan belajar. Belajar dibutuhkan kerutinan agar memperoleh prestasi maksimal. Belajar dengan serius dapat memudahkan cita-cita yang diinginkan seseorang. Kalimat utama paragraf tersebut adalah, belajar merupakan tugas utama seorang pelajar. Kalimat utama ini ada di dalam kalimat pertama. Sehingga kalau ada pertanyaan jenis paragraf, maka jenis paragrafnya adalah paragraf deduktif. Lalu apa ide pokoknya? Ide pokoknya adalah tugas seorang pelajar. Selanjutnya, apa topik dan temanya? Maka topiknya adalah belajar. Temanya pendidikan. Anak-anakku, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat penjelas. Masih ingatkah kalian dengan kalimat penjelas? Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Kalimat penjelas merupakan kalimat selain kalimat utama dalam paragraf. Nah, anak-anak, silakan perhatikan soal berikut ini. Cecak mempunyai kemampuan autotomi. Kemampuan inilah yang sering menyelamatkan cecak dari pemangsanya. Dengan kemampuan autotomi, cecak bisa memutuskan ekornya jika ada pemangsa. Cecak pun bisa leluasa lari meninggalkan musuhnya. Kalimat utama paragraf ini adalah, ya betul, kalimat yang pertama. Cecak mempunyai kemampuan autotomi. Lalu kalimat penjelasnya yang mana? Kalimat penjelasnya adalah kalimat yang kedua sampai dengan kalimat yang terakhir. Karena kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama atau kalimat selain kalimat utama. Jadi, kalimat penjelasnya adalah, kemampuan inilah yang sering menyelamatkan cecak dari pemangsanya. Dengan kemampuan autotomi, cecak bisa memutuskan ekornya jika ada pemangsa. Cecak pun bisa leluasa lari meninggalkan musuhnya. Demikian penjelasan dari saya. Materi ini merupakan materi pengayaan dari pembelajaran beberapa waktu yang lalu. Semoga penjelasan yang kedua ini akan membuat kalian lebih jelas sehingga kalian benar-benar memahami materi ini dengan sempurna. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.